Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Kita sangat bersyukur kalau hari ini kita boleh ada kembali di small group kita hari ini. Nah, kita akan segera memulai small group kita. Untuk itu mari kita akan sepakat, kita sehati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa. Engkau boleh menghimpunkan kami bersama-sama melalui small group ini. Sekarang kami akan memulai bersama-sama small group kami, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berbicara kepada setiap kami, buka hati kami, biar pewahyuan daripada Tuhan mengalir, ada pengertian, ada hikmat yang membuat kami bisa memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami buat terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sering kasih Tuhan, kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang mengalahkan karakter dunia. Saudaraku, dunia ini berusaha keras untuk mempengaruhi kita supaya kita ini hidup dengan pola dan karakter dunia. Hal ini sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Bahkan sejak keturunan manusia pertama, Adam, keturunannya sudah terjadi bagaimana dunia menarik mereka. Sebagai contoh pada waktu itu ketika Kain, dia diliputi dengan rasa iri hati karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, maka Kain memutuskan untuk membunuh Habel. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Habel dipengaruhi oleh karakter daripada dunia. Dunia ini berusaha juga untuk membawa kita masuk ke dalam pola dan karakter yang dimiliki oleh dunia. Ya, kita semua sudah belajar minggu yang lalu bahwa karakter dunia ini adalah miskin dan lemah. Sehingga kita tahu bahwa dunia ini lemah dalam hal kasih. Dunia ini miskin dalam kasih. Dunia ini lemah dalam pengampunan. Dunia ini miskin dalam pengampunan. Dunia ini lemah dalam kebenaran, dan dunia itu berarti juga miskin di dalam kebenaran, ya. Sehingga yang dimiliki oleh dunia ini adalah kebencian, kejahatan, hidup tanpa kasih, ya. Ini semua pola dan karakter dunia. Bahkan yang kita bisa ketahui, pandangan sempit, pandangan miskin daripada dunia ini adalah, wah, kalau saya mengampuni itu rugi, ya. Kalau saya mengasihi, wah, itu rugi besar. Oleh karena itu, mari kita akan lihat bersama-sama apa yang Alkitab katakan tentang pola dan karakter dunia yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya kepingin Bapak Ibu Saudara bisa membawa Alkitabnya dan membuka bersama-sama di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kita akan bersama-sama membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu silahkan menyimak di dalam Alkitab terjemahan baru yang Bapak Ibu miliki, dan saya akan membacakan Alkitab dalam terjemahan yang berbeda, yaitu dalam bahasa Indonesia masa kini, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, matikanlah keinginan-keinginan dunia yang merongrong dirimu, seperti percabulan, hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan. Karena keserakahan adalah serupa dengan menyembah berhala. Hal-hal semacam itulah yang membangkitkan murka Allah terhadap orang-orang yang tidak mentaatinya. Dahulu kalian sendiri pun menuruti keinginan-keinginan itu pada waktu kalian dikuasai olehnya. Tetapi sekarang hendaklah kalian membuang hal-hal yang jahat dari dirimu. Jangan lagi marah atau mengamuk atau mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Jangan sekali-kali keluar dari mulutmu perkataan-perkataan caci maki atau perkataan yang kotor. Jangan berbohong satu sama lain, sebab hidup yang lama dengan segala sifatnya sudah kalian lepaskan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menurut Alkitab,
karakter dunia diantaranya adalah percabulan, hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan. Karena menurut Alkitab, keserakahan adalah serupa dengan menyembah berhala. Nah, kalau disimpulkan, karakter dunia adalah hidup dalam kejahatan semata-mata. Saya ulangi, karakter dunia adalah hidup dalam kejahatan semata-mata. Nah, ini sama seperti zamannya Nuh. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Saudaraku, Tuhan pernah berpesan akan ada masa yang diulang, yaitu zamannya Nuh akan diulang. Nah, mari kita lihat sama-sama Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudaraku, inilah karakter dunia. Sejak zaman dahulu, dunia itu selalu punya karakter yang ini, yaitu kecenderungannya adalah membuahkan kejahatan. Dunia karakternya adalah hidup dalam kejahatan semata-mata. Itu sebabnya dia mempengaruhi kita supaya kita hidup dengan karakternya, hidup dalam kejahatan semata-mata. Tapi ingat, kita nggak boleh hidup menurut karakter dunia. Kenapa? Karena ada akibatnya. Ya, apa akibatnya, saudara? Kolose pasal 3 ayat yang ke-6 tadi berkata gini, hal-hal semacam itulah yang membangkitkan murka Allah terhadap orang-orang yang tidak mentaatinya. Ya, saudaraku, karakter dunia kalau dilakukan itu membuat kita dimurkai Tuhan. Kita akan dihukum oleh Tuhan seperti Tuhan menghukum ya orang-orang di zaman Nuh. Kita kalau kita hidup dengan karakter dunia, kita juga bisa dimurkai Tuhan. Karena itu, mari kita kalahkan karakter dunia. Amin. Kita kalahkan kejahatan. Amin. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan karakter dunia ini? Yang pertama, yaitu dengan hidup sesuai karakter Kristus. Mari kita membuka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hidup dengan karakter Kristus untuk mengalahkan karakter dunia. Artinya apa? Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, ketika orang menyakiti kita, kita harus timbulkan dalam diri kita karakter Kristus. Jangan balas dengan jahat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan ini karakter Kristus. Ketika Kristus, ya, saudara tahu, disalibkan, dicambuk, dihujat, diludahi, Yesus, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa bisa demikian? Karena Kristus punya karakter. Orang yang dianiaya karena dia benar, itu adalah orang yang berbahagia. Kok bisa, saudara? Itulah karakter Kristus. Nah, kalau kita mengikut Kristus, kita seharusnya memiliki karakter Kristus. Amin. Mari saudara, kalau kita di masyarakat, di pekerjaan, kita bertemu dengan situasi di mana kita harus, kita terluka. Ya, jangan komplain. Ya, saya mendapati ada banyak orang yang suka komplain. Salah dikit komplain. Ya, nggak terima dikit komplain. Nggak benar dikit komplain. Dia nggak memahami bahwa ada saat di mana Tuhan itu membentuk karakter kita. Tuhan sedang memproses kita supaya kita itu serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya kita diketemukan dengan orang-orang di sekitar kita yang rasanya membuat daging kita itu pengen komplain. Tapi kita belajar untuk berkata, stop.
kita belajar memiliki karakter Kristus. Amin. Yang kedua, bagaimana cara kita mengalahkan karakter dunia? Yang kedua, yaitu dengan cara hidup menuruti keinginan Roh Kudus. Kita sama-sama membuka dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudaraku, yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan karakter dunia? Yang kedua, hiduplah menuruti keinginan Roh Kudus. Amin. Kalau daging kita maunya ikut, wah, daging kita kalau kita dirugikan, rasanya kita pengen komplain, kita pengen balas. Saya tidak mau, ya. Rasanya kita kalau melawan, kita berkata keras, kita bisa marahi orang, kita bisa emosi. Itu rasanya ada sesuatu yang memuaskan di dalam daging kita. Tapi Tuhan berkata, tidak. Kita harus mengalahkan karakter dunia dengan cara apa? Hiduplah oleh Roh Kudus. Kita menuruti keinginan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau? Ampuni dia. Jangan komplain, sabar, nurut, tunggu waktunya Tuhan. Amin. Nah, ketika kita hidup menuruti kehendak Roh Kudus, maka kita akan mengalahkan karakter dunia. Ya, karakter dunia yang hanya bisa menghasilkan keinginan daging, yang bisa menghasilkan kejahatan semata-mata. Itulah sebabnya ketika orang bisa menuruti keinginan roh, maka dia adalah orang yang menang dan bisa mengalahkan karakter dunia. Kiranya pelajaran hari ini berarti bagi saudara dan jadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bersama-sama dari materi ini. Biarlah kiranya lewat materi ini kami semua diberkati, kami semua dibawa untuk bisa mengalahkan karakter dunia, tentu saja dengan karakter Kristus dan menuruti kehendak Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam sharing kita. Bagikan kepada setiap kita apa berkat yang Anda sudah terima dari pelajaran hari ini. Dan yang kedua, bagikan komitmen saudara, keputusanmu apa setelah mendengar pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.